Salam semua sayang-sayangnya Bude. Apa kabar semuanya? Bude harap kalian sehat-sehat selalu. Dan Alhamdulillah Bude dan keluarga juga dalam keadaan sehat-sehat juga. Itu harapannya Bude untuk kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat. Malam ini Bude mau cerita yang mungkin menurut kalian itu tidak seram, tapi ini kisah nyata. Jadi Bude samar-samarkan saja namanya supaya yang mengalami tidak tersinggung ya atau kecil hati. Oke, ini cerita dari seseorang yang mengalami, sebut saja dia adalah siapa ya namanya ya yang enak, Anton. Jadi Anton ini sudah berkeluarga, dia mempunyai seorang anak dan dia hidup sederhana. Jadi sehari-hari dia itu servis radio, televisi ya, macam-macam dia bikin. Jadi itulah pekerjaan sederhananya dia. Pada suatu hari dia itu tertarik. Kebetulan Anton ini dia bisa main musik ya, walaupun nggak seberapa pandai, tapi untuk ukuran orang kampung oke lah gitu. Kalau di kampung-kampung itu kan dulu ada band ya, band apa itu? Band tunggal itu kan main keyboard sama penyanyi, itu band tunggal ya. Ini dangdut gitulah, pokoknya band dangdut lah. Jadi Budi juga nggak begitu kenal dengan band ini ya. Ini namanya band kampung. Jadi Anton ini satu hari itu tertarik, jadi dia masuk ke jadi anggota band kampung. Biasa ya kalau band-band kampung itu ada bidu wanitanya yang suka nyanyi gitu kan ya. Ini bilangnya apa ya, dangdutan gitu, dangdutan. Jadi satu hari itu dia tertarik dengan salah satu bidu wanitanya dan terjadilah seperti selingkuh. Anton ini selingkuh lah dengan bidu wanitanya itu. Tapi keluarganya, istrinya Anton ini merasa ada kejanggalan gitu. Soalnya dia baru ketemu dengan bidu wanita ini, tiba-tiba langsung nggak pulang. Anton itu nggak inget anak istrinya, dan ya istrinya tuh merasa bahwa ada sesuatu permainan gitu ya, yang dibuat oleh bidu wanita tersebut. Jadi satu hari itu kasihan sekali istrinya Anton ini. Satu hari itu dia memergoki, karena Anton ini udah lama gitu nggak pulang, mungkin seminggu 2 minggu gitu nggak pulang. Jadi istrinya nih mencari band tersebut. Jadi istrinya cari ke kampung-kampung ya, kampung-kampung seberang atau kampung sebelah gitu ya, cari itu bandnya gitu ya. Terus karena
istrinya nih juga peramah. Jadi banyak yang orang-orang kampung itu membantu istrinya Anton tersebut. Jadi satu hari istrinya Anton itu menemukan atau memergoki gitu ya, Anton ini tidur dengan bidu wanita tersebut. Aduh, betapa hancurnya ya. Budi pun merasakan kesedihan di situ ya. Tapi Budi memang salut sekali dengan istrinya ini. Dia adalah seorang wanita yang kuat, sabar gitu ya. Walaupun kadang-kadang umpatannya itu ya, namanya seorang istri ya yang terzolimi atau yang tersakiti itu kan kadang-kadang merempet gitu ya. Tapi itu karena dia sayang gitu dengan Anton ya, dengan suaminya. Nah, setelah dia mengetahui suaminya tidur dengan bini wanita tersebut, terus itu istrinya cuma suruh pulang lah, Pak pulang Pak gitu, dengan Anton ya. Dia bilang dengan Anton, Pak pulang Pak, kasihan anak kamu gitu. Nah, si Anton tuh ya ya gitu aja, ya nanti saya pulang, tapi nggak pulang-pulang. Masih ditunggu juga, istrinya tunggu juga seminggu nggak pulang-pulang juga. Akhirnya istrinya pergi lagi, cari lagi Anton. Terus pokoknya setiap ketemu istrinya ya dia cuma bilangnya iya nanti saya pulang gitu, tapi nggak pulang-pulang gitu. Sampai istrinya Anton ini udah pasrah lah gitu. Akhirnya dia pergi, istrinya Anton tuh ya mengadu juga dengan mertuanya, dengan orang tuanya Anton ini ya. Jadi bagaimana kesedihan seorang ibu gitu ya, melihat anaknya kok seperti ini gitu. Kesedihan ibunya pun berdoa siang malam setelah sholat, dia berdoa untuk kesembuhan untuk kelembutan hati si Anton tersebut. Jadi peristiwa perselingkuhan ini sudah lama ya, mungkin dalam 2-3 bulan gitu, mungkin hampir 4 bulan. Jadi Anton tuh nggak pernah pulang gitu, nggak pernah nengokin anaknya, nggak pernah nengokin istrinya. Jangankan nengokin gitu, jangankan kasih makan gitu, nengokin aja nggak pernah gitu. Anton dengan bidu wanita entah kemana gitu. Tapi ya inilah mungkin doa seorang ibu, doa seorang istri untuk suaminya, untuk kesembuhan suaminya. Jadi satu hari itu istrinya Anton ini dipertemukan oleh seseorang. Dia mengatakanlah bahwa sebetulnya ada campur tangan magic lah di sini dari si bidu wanita tersebut yang menyebabkan Anton itu tidak mengingat anak dan istrinya gitu. Nah, dari pembicaraan orang tua yang ditemui oleh istrinya Anton, jadi istrinya Anton mengadu juga ke orang tuanya Anton ya, mertuanya lah. Jadi mertuanya bilang ya udah, doalah, kita berdoa, kita cari jalan, bagaimana caranya kita cari jalan ya, pergi ke orang pintar sudah ya, katanya bisa manggil pulang gitu ya. Ya udah, tinggal harapan sampai mungkin sampai 4 bulan lah kayaknya. Jadi Anton nggak pernah pulang, nggak mengingat anak dan istrinya gitu ya. Nah, pada suatu hari itu ya kuasa Allah atas pertolongan Allah, mungkin doa-doa ibunya Anton untuk kesembuhan atau untuk
biar hatinya Anton itu luruh gitu ya. Jadi satu hari itu istrinya Anton ini dipanggil seseorang gitu, panggil orang kampung juga, kepala kampung gitu kan. Dia bilang, pok, soalnya kenapa empok itu bahasa Betawi adalah kakak atau kakak perempuan ya, jadi atau mbak gitu ya, atau kakak gitu ya. Karena memang istrinya Anton itu orang Betawi ya kan, jadi manggilnya empok gitu. Jadi empok katanya, itu si Anton ini katanya, si Anton ada di situ katanya. Situ itu daerah seperti kalau di Singapura itu beduk, reservoir gitu ya, penampungan air. Jadi kalau di Jakarta itu bilangnya setu gitu ya, setu penampungan air yang ya di situ juga banyak ikan, banyak biasa kalau orang sore-sore gitu jalan-jalan di dekat setu gitu ya. Jadi orang kampung ini, salah satu orang kampung manggil gitu ya, Pok itu ada Bang Anton itu di setu katanya. Terus jadi karena cintanya istrinya itu terhadap Anton yang begitu luar biasa, jadi dia lupakanlah sakit hatinya dia, jadi dia gembira gitu ya, dapat menemukan atau Anton dapat ditemukan gitu kan. Jadi dia langsung bergegas ke setu itu. Nah di setu itu dia juga banyak sudah di waktu istrinya Anton itu datang tuh udah banyak orang di situ. Jadi mereka akhirnya udah tahu kan istrinya Anton datang, jadi mereka membantu Anton untuk pulang ke rumah istrinya. Setelah dia pulang ke rumah, terus dimandikan lah. Jadi waktu ditemukan itu Anton itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ya, kumal gitu, pokoknya seperti orang udah nggak mandi lama gitu, dengan rambutnya panjang, berjanggut, terus hitam dekil, bajunya juga compang-camping gitu ya kan. Aduh, pokoknya sedih deh kalau lihat keadaannya Anton waktu itu. Jadi istrinya itu ambil inisiatif untuk memandikan Anton, cuci rambut, cuci semuanya dicuci. Waktu itu Anton waktu ditemukan itu, waktu dimandikan juga dia nggak ada respon gitu, tatapannya kosong, nggak bersuara, nggak ada kata-kata yang keluar, cuma dia nggak mengingat lah. Dikatakan itu Anton tidak mengingat sedikit pun istrinya atau anaknya atau keluarganya. Dalam kerumunan tersebut ada seorang kakek-kakek ya. Dia dengan jubah yang putih, berjanggut. Aduh, Bude merinding nih. Dia berkata sama istrinya, katanya, udah dimandiin, kamu ya kalau bisa udah digantikan, udah semua udah bersih, suruh diambil air wudhu gitu ya. Jadi karena dia nggak mengingat, seperti orang linglung gitu, jadi dia dibantu untuk ambil wudhu. Nah setelah diambil wudhu, kakek-kakek tersebut bilang ke Anton, dia bilang, nak, minta maaf dengan istrimu. Jadi tiba-tiba gitu ya, Anton itu menangis gitu. Setelah orang tua tersebut bilang minta maaf dengan istrimu gitu.
Terus Anton menangis. Dia cuma bilang, saya mau pulang. Jadi orang tua tersebut bilang, alhamdulillah kamu mau pulang, kamu minta maaf dulu dengan istri kamu, nanti minta maaf dengan kedua orang tua kamu, terus minta maaf dengan orang tua, mertuanya, mertua laki-laki dan perempuan gitu ya. Terus Anton terus menangis. Dia bilang, saya mau pulang. Jadi orang tua tersebut membimbing Anton dengan baca syahadat, baca ayat-ayat yang dia tahu gitu ya. Setelah dia menangis, dia sadar, terus dia sujud, dia cium kaki orang tua yang perempuan itu, yang istrinya Anton itu ya. Dia sujud di kakinya mertuanya, yang perempuan, yang laki-laki. Dia minta maaf gitu ya, bahwa selama ini mungkin dia udah melantarkan anaknya, cucunya gitu ya. Jadi udah Anton sujud mencium kaki kedua orang tuanya, terus dia memeluk istrinya itu ya, dia minta maaf dengan istrinya. Setelah itu dia kembali, ingatannya sedikit dia kembali ingatannya tuh kembali gitu ya. Jadi dia mulai mengingat istrinya, anaknya gitu, tapi tetap dia menangis gitu. Setelah itu kejadiannya asar ya, sebelum maghrib gitu. Nah, begitu maghrib tiba, jadi orang yang jubah putih itu bilang sama Anton, katanya, kamu mulai sembahyang, katanya. Sembahyang, minta ampun, minta taubat nasuha dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Jadi Anton, karena mungkin penyesalan dia, kesedihan dia, atau ingatan dia udah kembali ya, terus dia melakukan sholat maghrib, terus sholat taubat, pokoknya dia sholat lah. Dia menangis lagi sampai tak henti, sampai dia tertidur. Waktu dia tertidur itu, dia tertidur sampai pagi. Dia pikir katanya sih setelah pagi menjelang tuh subuh gitu ya, dibangunkan istrinya sembahyang gitu. Terus dia lepas sembahyang subuh, dia baru ingat katanya. Udah berapa lama dia nggak tidur gitu. Dan dia mulai sadar, mencari di mana orang tua yang berjubah putih itu. Terus sampai sekarang tuh tidak diketemukan. Udah berapa lama gitu ya, sampai sekarang ini kejadiannya ini mungkin udah 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang dia tidak menemukan itu yang berjubah gitu ya. Cuma dia berterima kasih sekali, seandainya orang tua itu ada, dia berterima kasih sekali karena orang tua itu membimbing dia dari Setu itu ke rumahnya gitu ya, dia membimbing dia gitu ya. Terus keesokan harinya ini udah cerita yang keesokan harinya, jadi Anton mulai sadar sedikit dan ingatannya kembali, ingatlah. Jadi itu babak pertama ya. Babak kedua nanti Budi akan lanjutkan di next video, karena ini waktunya udah nggak cukup. Nanti kelamaan durasinya, kalian pada komplain, aduh Budi kalau cerita lama gitu, panjang gitu ya. Oke, jadi ini babak pertama, episode pertama. Nanti ada episode kedua yang ini cerita versi dari istrinya Anton ya. Nanti next video Budi akan cerita dari versinya Anton sendiri. Oke, jangan lupa channelnya Budi di like, comment, and share, terus di subscribe
agar video Bude berkembang lagi ya. Oke, Bude akhiri dulu ceritanya Bude malam hari ini. Nanti episode kedua kita bertemu lagi. Oke, dari Singapura Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.